Jadi, lu mau bikin editan keren kayak gua dan youtuber-youtuber ini, tapi lu gak tahu nih mau mulai dari mana. Well, gimana kalau gue bilang nih, kalau mereka, gua, dan semua youtuber lainnya tuh di luar sana itu gunain satu software yang sama. Dan yang lebih gilanya lagi nih, software ini itu tuh 100% gratis. Software apa yang gue maksud? Ya, itu adalah DaVinci Resolve. Ini adalah software editing profesional all-in-one yang udah gue sebut-sebut nih di berbagai video gue tuh. Dan sekarang, gue bakal bongkar nih semua rahasia gue dalam mengedit di software ini. Ini bakal jadi panduan lengkap ya, dari A sampai Z, soal semua yang lo perlu tahu nih, soal DaVinci Resolve. Mulai dari apa itu DaVinci Resolve, cara downloadnya, cara settingnya, sampai fitur-fitur advance lainnya yang bikin lo bisa langsung ngedit di video lo. Dan bukan cuma itu, di akhir nanti nih, lu juga bakal dapat nih materi eksklusif 2 jam lebih soal DaVinci Resolve secara gratis yang gua taruh di server Discord di deskripsi atau pin komen. Tapi itu cuma tersedia buat 300 slot aja ya saat ini. Jadi pastiin buat ambil sebelum telat. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita udah di sini ya, tapi gue mau note aja nih ya. Kalau ini adalah salah satu bagian nih dari project gue ke depannya yang namanya editor amplifier. Gue bakal kasih tahu ya itu apa nanti ini, tapi yang pasti video di sini tuh itu cuma bagian pertama nih, dan sisa materinya ada di server Discord di bawah, termasuk seperti cara clipping, cara membuat animasi, dan cara mendownload DaVinci Resolve-nya ya. Jadi kalau lu belum download ya, lu bisa join dulu tuh, terus nonton ya di situ, baru balik sini. Kenapa gue bikinnya kayak gini? Ya itu karena agak gimana gitu kan, kalau gue langsung upload video 2 jaman gitu, langsung di channel ini ya. Jadinya ya gue taruh yang pertama nih di sini, terus sisanya di server Discord di bawah. Tenang aja ya, servernya tuh 100% gratis nih, lo nggak perlu bayar apa-apa. Di situ juga bukan cuma berisi materi DaVinci Resolve doang ya, tapi juga berbagai materi soal YouTube lainnya tuh yang bisa kalian nikmatin. Karena emang server ini gue buat khusus ya, buat kasih ilmu YouTube ke kalian. Tapi tentunya gue gak bisa ya kasih ke semuanya. Itu kenapa servernya akan dibatasi nih ke 300 slot aja nih untuk saat ini. Jadi mendingan sebelum tonton, lu bisa join dulu nih server Discordnya. Terus nonton lagi tuh lanjut video ini gitu kan. With that being said, kayaknya gue udah cukup lama ya menyita waktu ini. Ingat aja ya, ini materi daging pertama nih, dia dari full course DaVinci Resolve ya. Sisanya ada di Discord ya. Jadi ya, langsung aja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, halo semuanya ya. Selamat datang di modul pertama dari section DaVinci Basic, yaitu Introduction to DaVinci Resolve atau perkenalan ke DaVinci Resolve. Nah, jadi kita udah masuk ya ke materi pembelajaran ini ya kali ya, prakteknya kali ya, bisa dibilang ya. Di sini sesuai namanya, gue bakal kenalin ke kalian nih DaVinci Resolve itu apa, fungsinya apa gitu kan, dan apa gitu bagian utama di DaVinci Resolve gitu. Nah, kenapa lo mau belajar ini dari dasarnya dulu nih ya? Itu jelas gara-gara kalau misalnya lo langsung lompat nih ke modul ke depan-depannya nih, tanpa tahu paling dasar-dasarnya dulu nih, itu lo bakal kesasar dan kebingungan. Sama kayak satu kata-kata ini yang terkenal nih ya, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau misalnya lo mau disayang sama DaVinci dan lo mau sayang juga sama DaVinci ya, lo harus kenal gitu kan. Jadi ya, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ini. Nah, jadi kita udah di project manajernya DaVinci Resolve nih ya, dan di sini kita bisa lihat project-project yang pernah kita kerjain ya. Tapi jelas gara-gara kita masih baru nih, bisa dibilang di sini tuh masih kosong semua ya. Ya mungkin di gua ini masih ada satu nih ya, yang buat modul gua yang kemarin tuh gua edit kan. Tapi buat kalian tuh sekiranya bakal kosong semua gitu kan. Nah, jadi kita mau ngapain nih? Ya, buat tahu dasar dari DaVinci-nya, kita tentunya harus masuk ke DaVinci-nya nih. Ya kan, project manager ini tuh ibaratnya baru kayak pintu depannya gitu kan. Ya, ada berbagai macam pintu buat ke berbagai macam project. Dan ya, nah di sini kita mau bikin ruangan baru nih di rumahnya atau apartemennya. Atau project baru ya, gak usah analogi gitu lah ya. Intinya kita mau bikin project baru ini. Nah, caranya gimana? Kita bakal ke bagian arah bawah ini nih. Dan lu bisa lihat ya, ada tombol new project sini. Kita pencet aja dan kita bisa langsung bikin project baru dan namain project kita. Ini namanya terserah ya, lo mau namain apa. Biasanya project yang lagi lo kerjain gitu kan. Tapi di sini gue bakal namain sebagai ya interaction aja kali ya. Dan ya, kita pencet create dan kita udah masuk ke DaVinci Resolve-nya. Jadi ini dia ya hal pertama yang lo bakal lihat nih di DaVinci Resolve. Dan kemungkinan besar kalian bakal bingung ya. Ya, soalnya gila nih, ini kayak oh anjir tuh banyak banget lah pokoknya di sini lah, kayak wah ada apa ini di atas nih, terus ada apa ini banyak banget tombolnya gitu kan. Dan kemungkinan besar nih buat yang masih baru ya, itu pastinya bakal bingung kan. Nah,
Tapi tenang aja guys, DaVinci Resolve tuh sebenarnya simple banget, bener-bener simple. Dan habis lu paham nih yang gue jelasin nanti nih, lu bakal tahu lah pokoknya lah kalau ini gampang banget dan gak sekompleks yang kelihatan gitu ya. Jadi ya di sini ada berbagai macam hal nih yang bisa kita explore dan telusuri ya. Tapi sebelum apapun nih ya, gue mau lakuin yang satu dulu nih, yaitu pertama gue mau lu ke bagian area bawah kanan ini ya, dan lu bisa lihat nih ada kayak icon roda bergigi ini kan, dan ini adalah project setting. Jadi kita langsung pencet aja dan udah muncul nih tampilan buat atur-atur atau project settingnya kan. Nah di sini kita bisa atur resolusi dari video kita berapa, kita resolusi itu kayak ukuran dari videonya gitu kan. Dan kita bisa atur frame rate juga gitu. Nah di sini lu mungkin udah lihat berbagai macam kayak opsi-opsi gitu kan, kayak di sini juga nih ada di kiri kan ada Blackmagic Cloud apa semacam itu kan, banyak banget kan. Tapi yang penting tuh cuman di bagian sini doang nih, di master setting sama di timeline formatnya ya, atau yang paling atas nih di satu kotak ini. Ini doang yang paling penting dan lu bakal otak-atik pas baru mulai ya. Jadi ya di sini kita bisa atur nih ya timeline resolution kita berapa. Ini 1920 180 ini udah default ya buat biasanya buat video YouTube ya. Dan ya, tapi kalau misalnya lu mau bikin shorts atau TikTok gitu, ya lu bisa langsung aja pencet ini ya, yang vertical resolution. Ini bakal bikin dari yang awalnya horizontal jadi vertikal kan layarnya gitu, sesuai HP gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin video shorts, lu pakai aja gitu. Tapi untuk kali ini kita bakal pakai contoh horizontal aja ya buat video YouTube nih ya. Jadi kita nggak bakal centang ini. Kemudian kita bakal mau ganti frame rate kita ya. Nah di sini frame rate tuh ya sebenarnya bebas ya, lu mau apa ya. Cuman gue bakal selalu saranin ya buat semua project di video YouTube misalnya nih ya, itu selalu pakai frame rate 30. Kenapa 30? Soalnya gini nih. Pertama 30 itu nggak terlalu patah-patah ya, nggak kayak 24, tapi nggak terlalu besar juga gitu ukuran filenya, kayak 360 kan. Jadi ya emang lu kalau misalnya lu mau pasang 60 ya udah bakal smooth banget, tapi abis duluan tuh storage lu gitu kan. Terus kalau 24 ya 24 masih oke, cuman ya 24 masih oke, cuman ya masih patah-patah dikit gitu kan. Jadi 30 tuh paling balance, paling tengah gitu. Dan juga sebagian besar kayak klip-klip yang lu bakal download nih, misalnya nih dari YouTube gitu kan. Kan pas edit tuh lu nggak mungkin ya lu cuman kayak gunain klip kayak misalnya kamera ini lu ya, terus ya pokoknya klip-klip awal gitu kan. Lu pasti bakal download berbagai macam klip juga nih, kayak lu misalnya mau download kayak video green screen gitu, atau lu mau download kayak video ya kayak ada stock footage gitu kan, terus lu mau download video orang, video inilah buat ilustrasiin ya semacam lah kan, lu bakal download banyak gitu. Dan sebagian besar mereka itu di 30 frame rate juga gitu, jadi biar kita sesuaiin dengan frame rate mereka ya. Dan ya jadi kita bisa langsung aja pencet save aja ya. Dan perhatiin ya, kalau misalnya lu udah mulai ngedit nih, lu nggak bakal bisa ganti frame rate lu lagi ya. Jadi gue bakal kasih contoh ya, ini lu nggak usah ikutin, cuman perhatiin aja ya. Jadi gue bakal ke edit patch ini ya, nanti gue bakal jelasin kok ini artinya apa kok. Tapi ya gue misalnya bakal ini klik kanan dan gue bakal import media ya, gue bakal masukin file gue ke dalam sini nih. Dan di sini kita udah ada sample clip kita ya. Dan oh ya, kalau misalnya lu belum download nih sample clip ini ya di modul sebelumnya ya, pastiin buat download ini nih, soalnya ini adalah klip yang bakal kita gunain buat praktek ya. Jadi ya pastiin udah download itu ya, dan ya kita bakal langsung pencet open dan udah masuk ya di sini ya. Nah misalnya gue masukin video ini nih, gue drag ke timeline gitu kan. Nah di sini lo bisa lihat nih di bagian sini kan, tiba-tiba ada kayak muncul gitu video baru gitu. Nah ini yang namanya adalah timeline ya. Jadi timeline itu apa? Itu intinya kayak tanda kalau lu udah mulai editing lah ya kan. Dan kalau misalnya lu udah timeline ini terbentuk dari misalnya ya pas lu masukin file gitu kan, kayak misalnya sini nih, gue bakal hapus videonya dan gue bakal hapus timelinenya gitu kan. Nah udah gak ada nih timeline ini. Pas gue masukin klip apapun ya ke dalam area sini, ini namanya timeline ya, yang bagian sini nih gue masukin sini, itu otomatis bakal muncul timeline baru ya kan, muncul di sini nih. Nah pas udah muncul timeline ini nih, yang gara-gara kita masukin klip ke timeline ya, itu kita udah nggak bisa ganti lagi guys frame rate kita nih ya kan, udah kekunci tuh, lu bisa lihat tuh. Dan kita baru bisa ganti frame rate-nya pas kita hapus timeline-nya ini nih. Jadi gue bakal hapus lagi timeline-nya, delete. Dan lu bisa lihat tuh, baru bisa diganti frame rate-nya di otak-atik gitu kan.
Jadi ya, pastiin kalau misalnya lu nggak ganti-ganti ya frame rate ke depannya. Soalnya kan kalau misalnya gue udah mulai ngirit nih di ke depannya ya, ingat nggak usah ikutin ya, gue cuman kasih contoh aja nih. Misalnya gue udah mulai ngirit kayak gini gitu, dan gue udah kayak masukin teks berbagai macam gitu, gue udah masukin inilah, gue udah masukin transisi semacam gitu kan. Terus gue masukin adjustment clip satu nih, bisa nih ya, satu di sini lah ya kan. Nah, kalau misalnya lu udah jauh nih ngiritnya kan, dan lu baru sadar nih kalau frame rate itu tuh salah gitu. Kayak misalnya lu frame rate harusnya 30 tapi lu malah pasang ya 12 gitu kan. Kan itu patah-patah gitu. Dan lu nggak bisa ganti frame rate lagi gitu. Dan lu harus pokoknya hapus semua progress lu yang di sini, baru bisa tuh ganti lagi frame rate-nya ya. Jadi ya, gue pernah sekali kayak gini nih, dan itu kayak ngapus 80% progress gue ya dalam ngedit ya. Jadi ya bangke banget ya. Jadi pastiin lu ngelakuin itu. Jadi ya, kita udah selesai ya sama contoh ini ya. Gue bakal hilangin tuh media yang gue masukin tadi dan balikin ya ke tampilan semulanya ya. Tadi kayak gimana ya kira-kira ya? Oh ya, kayaknya kayak gini deh ya. Jadi ya kayak gini. Dan balik lagi ke cut patch ya. Nah, jadi balik lagi nih ke cut patch ya. Di sini gue bakal jelasin lagi ya perkenalan ya ke DaVinci Resolve ya. Dan ya kayak yang gue bilang, sorry ya malah saya tadi balik lagi nih. Jadi lu bisa lihat berbagai macam kayak opsi panel-panel di sini gitu kan, dan tombol-tombol itu kan, dan lu mungkin bakal pusing. Dan tenang aja ya, pas lu baru awal-awal nih, gue mau lo lihat di bagian paling bawah ini nih ya, di bagian bawah-bawah ini nih. Dan lu bisa lihat ada 7 icon di sini ya, yang sekiranya bisa ya ke highlight gitu pas lu gerakin kursor lu ke sini gitu. Dan ini namanya apa? Ini yang namanya patch ya. Nah, patch itu apa? Itu intinya kayak lembaran kerja khusus nih di DaVinci Resolve yang memiliki fungsi masing-masingnya gitu. Kayak misalnya gue bisa ke ini nih, patch paling awal nih ya kan. Di sini tuh patch dimana gue bisa khusus kasih file import media gue lah ke sini gitu kan. Mungkin jangan ini deh contohnya deh. Ini aja deh ya. Nah, di patch yang ini nih. Ini patch khusus buat atur warna lu ya. Jadi ini color patch namanya. Dan gue bisa ke patch lagi nih, ini buat atur audio dan semacamnya gitu ya. Jadi ya, lo bisa paham ya, DaVinci Resolve itu terbagi jadi 7 patch utama ini ya. Perhatiin nih, 7 patch utama ya. Jadi komponen utama DaVinci Resolve itu ya 7 ini gitu kan. Dan lu bisa ganti-ganti gitu ke patch masing-masing ini. Dan di modul kali ini, gue bakal jelasin ke kalian fungsi dari patch masing-masing di sini ya, secara garis besarnya, biar kalian paham nih. Soalnya kalau misalnya lu udah paham nih sama patch-patch ini ya, itu udah gampang buat pelajarin DaVinci Resolve gitu. Soalnya ya, semua yang ada di dalam sini nih, itu kayak bagian kecil lah dari patch ini gitu kan. Kayak semua ini tuh gak penting. Yang penting tuh cuman 7 patch ini gitu. Ya. Jadi ya, lu udah paham ya. Bagian-bagian sini tuh ya cuman kayak tambahan aja gitu buat masing-masing patch gitu kan. Jadi ini tambahan buat cut patch, ini tambahan buat edit patch gitu ya. Dan ya, gue bakal jelasin satu persatu ya dari awal ya. Nah, jadi pertama kita bakal ke patch paling kiri nih, paling di ujung nih, yaitu media patch ya. Lu bisa lihat ya, ini namanya media ya. Dan media patch ini apa nih gunanya nih? Media patch itu gunanya adalah buat ngatur file lu atau media lu ya. Atau secara simpelnya ya, ini intinya ya patch dimana lu bakal khusus masukin file yang bakal lu pakai di editan lu ke dalam DaVinci Resolve-nya gitu. Kayak misalnya, gue kasih contoh lagi. Yang tadi kayak lihat kan gue ada import file itu. Caranya gue klik kanan, terus gue import media, dan gue bisa masukin sample clip yang udah gue masukin tadi ya. Dan lu bisa lihat kan, udah masuk gitu. Jadi ya patch ini tuh gunanya tuh pure buat masukin file doang ke DaVinci Resolve ya. Dan gak ada gunanya lagi selain itu. Jadi ya kayaknya lu udah paham ya sama ini ya. Ini mudah dipahamin sih. Nah, kalau kita udah paham nih sama ini nih, kita bakal lanjut ke patch selanjutnya, yaitu cut patch. Nah, cut patch ini apa? Sesuai namanya ya, ini adalah patch yang berfungsinya khusus buat nge-cut video gitu ya. Kayak misalnya gue bisa masukin nih sampel clip utama gue tadi gitu kan ke dalam ya misalnya sini gitu. Dan gue bisa kayak cut itu kan. Gue pencet, misalnya gue pencet Ctrl B, dan lu udah bisa lihat tuh di sini tuh udah kayak ke-cut gitu kan. Dan gue bisa misalnya pencet Ctrl B lagi di sini, dan gue bisa pencet backspace buat hilangin yang gue cut tuh, dan udah ke-cut videonya dan nyambung lagi gitu. Jadi ya ini patch fungsinya khusus buat
cut ya, nggak ada gunanya lagi selain itu. Jadi lu nggak usah terlalu pahamin lah sama ini ya. Benar-benar simple banget buat cut doang gitu. Jadi ya ini udah timeline lagi, gue bakal remove timeline ya, matiin lagi gitu ya. Dan ya kita udah paham ya sama cut patch, dan kita bakal pindah ke edit patch. Nah, edit patch ini apa? Dan ya kalau misalnya tadi ya 2 patch sebelumnya itu kelihatan simple banget ya. Kalau yang media patch gunanya cuman buat taruh media doang, cut patch cuman buat cut doang. Kalau edit patch itu kayak toolbox all in one gitu. Kalau misalnya media patch itu kayak gunting, terus cut patch itu kayak obeng, edit patch itu kayak toolbox yang isinya semua tools di dalamnya gitu ya. Jadi ini tuh bener-bener kayak bagian paling utama lah di DaVinci Resolve ya. Dan ini bakal jadi patch utama yang bakal lu gunain buat bikin editan gitu. Kayak misalnya di sini gue masukin lagi ya ke dalam sini, dan semua teks dan efek-efeknya ya di dalam sini. Ingat lo gak usah ikutin, cuman pahamin aja. Itu semuanya ada di edit patch guys. Jadi kalau misalnya lo mau pasang teks gitu kan, di sini udah teks gitu. Dan misalnya gue mau pasang apalagi ya, gue mau kasih blur gitu di videonya gitu. Terus gue mau kasih kayak apalagi nih ya, gue mau bikin taruh blok warna gitu, taruh elemen warna di sini gitu ya. Jadi ya edit patch ini bener-bener fungsinya all in one editing. Pokoknya semuanya tuh di sini, ada di sini. Kayak 80% editing tuh ada di sini ya. Jadi ya emang kayak drastis banget gitu kan. Kalau misalnya 2 patch sebelumnya tuh fungsinya cuma 1, edit patch tuh fungsinya kayak bisa puluhan lah ya. Jadi dan ini bakal jadi patch yang paling lu bakal pelajarin ya di dalam editor amplifier ini. Jadi ya udah paham ya sama edit patch, itu intinya kayak editing all in one gitu di sini ya. Dan ya kita lanjut ke patch selanjutnya, yaitu fusion patch. Nah, fusion patch ini apa? Ini patch sebenarnya sih lebih buat ke editor yang advance banget gitu ya. Soalnya tuh tools di sini tuh agak kompleks, dan biasanya tuh gak bener-bener beginner friendly ya. Kayak mungkin gue kasih contoh aja kali ya, seberapa kompleksnya itu. Dan gue nggak bohong ya, misalnya gue tambahin kayak note sini gitu kan, dan lu bisa lihat nih udah muncul gitu kan. Dan lu harus pahamin note juga ya di sini ya. Dan ya ini bagian paling advance nih di DaVinci nih. Misalnya lu mau bikin kayak animasi motion graphic, bisa di sini ya. Cuman ya bisa juga di edit patch kan. Dan gue nggak terlalu saranin bikin motion graphic di Fusion gara-gara terlalu lama ya. Tapi masih banyak kok fitur yang berguna di sini. Tapi biasanya itu buat kayak yang tingkat tinggi banget gitu, kayak film gitu ya. Kayak kalau misalnya lu mau bikin film ya, lu bisa kayak lu bisa atur-atur di Fusion Patch gitu kan. Tapi kan kita kan bukan kayak editor kayak gitu ya. Kita tuh paling cuman ya di media doang gitu kan, kayak misalnya buat YouTube, Instagram gitu. Jadi Fusion Patch ini tuh nggak terlalu gimana-gimana lah, nggak harus terlalu kita dalamin banget gitu ya. Jadi ya ini intinya buat advance banget nih ya, buat level film gitu-gitu. Dan ya kita masuk ke patch selanjutnya, yaitu color patch. Nah, color patch ini waktu apa? Itu simple ya, ini patch buat color grading tuh. Kayak misalnya gue masukin lagi ya yang tadi ya, sampel clip gue tuh tadi kan. Nah, dan kita balik lagi color patch. Di sini gue bisa buka kayak color wheel gue nih. Dan kalau misalnya gue gerakin sini ya, dan lu bisa lihat muka gue bisa kayak atur warnanya gitu, biar bikin lebih berwarna gitu kan. Dan ya kalau misalnya lo penasaran kenapa videonya sejelek ini warnanya, itu gue sengajain biar nanti kita bisa praktek nih color grading itu gimana ya di dalam DaVinci Resolve ya. Tapi ya ini straightforward ya, gak usah gue jelasin lebih. Ini intinya buat color grading lo atau atur warna. Dan selanjutnya kita bakal pindah ke patch Fairlight. Nah, Fairlight ini apa? Ini intinya patch dimana lu bakal ngatur audio lu ya. Dan ini juga straightforward ya, juga simple banget ya. Khusus buat ngatur audio, lu bisa kayak misalnya atur-atur di sini gitu, seberapa kencang lu mau, ya lu bisa atur-atur di sini. Atau lu bisa ke kayak sound library mungkin ya, lu bisa ya macam-macam lah. Pokoknya ini khusus buat audio gitu. Lu bisa lihat kan kayak semacam kayak bar di sini gitu kan. Dan pas gua play itu ada muncul itu. Dan ya ini juga gampang jelasin ya. Dan kita masuk ke patch terakhir, yaitu dan deliver patch. Dan ya ini patch juga sangat mudah dijelasin, yaitu patch dimana lu bakal export atau render video lu ya. Dan ya di sini khusus buat render doang ya.
Misalnya lu udah selesai nih bikin video lu bisa kesini terus namain file lu dan taruh sini ya, dan render add, dan lu bisa render sekarang tuh. Tapi kita gak mau render sini ya. Dan ya itu saja fungsi utama di 7 patch DaVinci Resolve ya. Jadi gue bakal hilangin ini dulu ya. Dan ya itu sih gunanya ya secara garis besar ya. Biar gue ulangin nih ya. Media patch itu gunanya buat masukin video lu ke DaVinci Resolve ya, buat atur media-media lu tuh. Cut patch gunanya buat cut video lu. Edit patch itu ya all in one editing lah ya. Ini tool utama lah buat editing lah. Kemudian Fusion patch itu buat editor advance ya, lu bisa pakai fitur-fitur lebih kompleks lagi dan advance lagi nantinya di situ ya. Terus color patch buat color grading, Fairlight buat khusus buat ngatur suara, dan Deliver buat render. Dan itu dia 7 patch utama dalam DaVinci Resolve. Bener-bener ini 7 komponen paling utama ya, dan gak ada lagi gitu selain ini gitu kan. Tentu saja ada berbagai macam fitur lagi nih di dalam patch-patch masing-masing ya. Tapi kalau misalnya lu udah paham nih secara garis besar ya 7 patch ini, lu bisa dibilang udah kenal sama DaVinci Resolve. Jadi selamat ya, congratulations, lu sama DaVinci udah memiliki hubungan ya. Dan ya kita udah selesai nih pelajarin 7 patch utamanya dalam DaVinci. Ini komponen utamanya. Sekarang kita mau ngapain nih? Well, gue mau set ekspektasi lu nih ke depannya soal gimana sih kelihatannya kayak kerja di DaVinci Resolve gitu kan. Kayak bagian mana nih yang paling gue gunain? Apakah edit patch kah? Apakah media patch kah? Cut patch kah? Soalnya bakal sering cut kan di sini kan. Atau malah ya color patch gitu kan. Soalnya kita bakal color grading itu. Nah, kerja di DaVinci Resolve itu kelihatannya kayak gimana? Well, gue bisa bilang ya kayak gini ya. Jadi lu udah lihat kan 2 patch di sini kan, media patch sama cut patch, dan kita udah jelasin ya di sini ya. Dan bisa dibilang ini bakal jadi terakhir kalinya ya lu lihat 2 patch ini. Ya, kenapa? Soalnya 2 patch ini tuh gak ada gunanya sama sekali ya guys. Gak ada gunanya sama sekali, bener-bener ya. Jadi kayak ya mungkin ada gunanya ya, cuman ya kenapa lah gue bilang gak guna gitu. Nah alasannya itu gara-gara 2 fitur di cut patch sama media patch itu bisa gue pakai di edit patch juga gitu ya kan. Kayak misalnya di sini nih, ini bagian media poolnya juga nih kan. Jadi gue bisa kayak import lagi gitu media lain gitu kan. Kayak misalnya gue mau import apa ya, ini deh arrow gini gitu kan, dan udah ke import tuh ya kan. Sama persis tuh kayak di media patch tuh gunanya tuh. Terus kalau misalnya gue mau cut ya bisa juga gitu kan di edit patch, lebih gampang malah kayaknya gitu. Kayak sini gue bisa masukin video gue lagi, terus gue kayak cut di sini gitu kan. Udah cut tuh, cut, gue mau cut lagi sini, cut. Dan ya bener-bener ya 2 fitur utama ini nih bisa gue gunain di edit patch. Dan bisa dibilang ya kalau misalnya kayak gitu ya buat apa gitu kan pindah ke sini kalau misalnya bisa dilakuin di edit patch. Mendingan di sini aja gitu semuanya gitu, biar lo nggak usah ribet-ribet ganti terus gitu kan patchnya ke sini sana gitu kan. Dan emang ya DaVinci Resolve tuh bisa dibilang emang kayak gitu ya. Sebenarnya simple, cuman kayak terlalu banyak fitur ya yang bikin kelihatan kompleks. Kayak buat apa coba ada patch khusus buat media kalau lu bisa lakuin di sini tuh. Atau ada cut patch sini padahal lu bisa lakuin di sini gitu kan. Nah, terus kita udah tahu kan kalau media patch sama cut patch itu gak ada gunanya. Nah, 90% waktu yang lu bakal pakai nih buat ngedit, mungkin bukan 90% ya, tapi 80% lah, itu bakal lu pakai di edit patch ya. Soalnya kayak yang gue bilang tadi tuh, edit patch tuh kayak tools all in one gitu, semuanya tuh ada di edit patch. Kayak lu mau ngatur efek, lu bisa di sini gitu kan, mau atur transisi ada juga di sini gitu. Terus ya lu mau atur keyframe juga di sini, bikin animasi juga di sini. Suara juga bisa di sini gitu loh. Jadi bisa ya Fairlight juga gak guna sebenarnya gitu, ya kan? Ini juga gak guna nih. Jadi 3 patch itu gak ada gunanya sama sekali, guys. Yang lo bakal gunain tuh cuman edit patch, fusion patch, color patch, sama deliver ya. Dan itu tuh kelihatannya ya kerja di DaVinci Resolve ya. Mungkin 80% waktu lo bakal ada di edit patch, terus ya 5% adalah di color grade gitu, terus dan ya mungkin 3% di fusion patch dan 2% di render patch ya. Dan ya itu cara kerja editing di DaVinci Resolve ya. Dan setelah ini lu paham kan gitu kan, kayak kelihatan lah kalau DaVinci Resolve itu sebenarnya simple banget kan.
Itu kayak ada 7 patch utama doang nih yang punya fungsi masing-masing, dan lu bisa tinggal ya kerjain aja gitu di masing-masing bagian gitu, dan sebagian besar patchnya juga gak guna gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ini aja ya untuk perkenalan ke DaVinci Resolve. Kalau lu udah paham semua ini, lu udah kenal sama DaVinci ya, udah aman lah. Dan modul-modul depannya itu lu gak bakal bingung lagi nih. Soalnya lu udah tahu nih, oh DaVinci Resolve itu 7 patch utama. Dan ya, itu saja kali ya untuk modul kali ini. Gue bakal tunggu lu di modul selanjutnya, yaitu Introduction to Editing Patch. Soalnya kayak yang gue bilang, edit patch ini tool utama, jadi pastinya butuh perkenalan lagi nih buat patch itu ya. Jadi ya, gue bakal tunggu di situ. Sampai jumpa di modul berikutnya. Oke, jadi itu ya bagian pertama dari full course DaVinci Resolve. Masih banyak materi nih yang akan menunggu lo ya. Sekarang, lu bisa ke server Discord-nya dan lanjut ke materi selanjutnya. Sampai jumpa di sana.